Pemirsa, puluhan pelajar SMA Negeri 1 Ciamis, Jawa Barat menjadi korban kekerasan dalam kegiatan pramuka. Para korban mengikuti pemilihan pimpinan dengan model lingkaran setan. Penyelenggara seorang alumni mengharuskan setiap peserta untuk saling menyakiti. Siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Ciamis ini dirawat di Rumah Sakit Pandega Pangandaran setelah dianiaya sesama anggota pramuka. Sebelumnya 21 anggota pramuka mengikuti kegiatan pemilihan pimpinan sangga di rumah seorang alumni. Namun dalam pemilihan pimpinan, antar peserta harus saling menyakiti satu sama lain. Saling pukul antara teman dengan teman, kudu tarik, silih gablok, siapa yang tangguh mendapat dari pukulan itu yang tangguh, maka akan menjadi pinsa, terpilih menjadi pinsa. Ternyata anak-anak lebam-lebam, kemudian sakit panas semuanya. Kemudian kalau Miftah itu ada robek di bagian bibir, kalau anak saya lebam kemudian ada luka tamparan atau luka pukulan. Kasus kegiatan lingkaran setan pramuka ini telah dilaporkan ke kantor polisi karena alumni penyelenggara juga menganiaya peserta. Siapa yang masih kuat, termasuk anak saya kan fisiknya kuat, itu ganti oleh kelas 11 sama kelas 12 bergantian. Dipukulin lagi? Dipukulin lagi, jadi bukan dipukulin, digamplongan. Digampar itu lah? Iya, digamplongan gitu. Digampar. Sama kakak kelasnya juga? Sama kakak pembinanya. Sementara pihak sekolah tidak mengetahui kegiatan pemilihan pimpinan sangga karena penyelenggara alumni dan di luar kegiatan resmi pramuka. Ada hari Kamis kegiatan sekolah itu terbimbing karena ini ada izin. Setelah itu dia membuatkan tersendiri, malahannya dengan oleh pembina pramuka tanggal 7-8 itu tidak boleh ada kegiatan sedikit pun di sekolah. Oke, dia membuatkan tersendiri, dia sampai membuatkan kegiatan di luar di alumni atas nama Muhammad Tantan. Diduga seluruh korban lingkaran setan pramuka SMA Negeri 1 Ciamis sebanyak 75 siswa. Sementara hingga kini 18 siswa yang sudah diketahui mengalami trauma dan luka. Polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan ini. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim dan Irfan Ramadiansyah, iNews melaporkan. Sebuah rumah di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat dijual seorang cucu tiri. Nenek Ellen, pemilik rumah, tak henti menangis. Ellen Paeser Sair, 80 tahun, menangis tidak menyangka bila rumah warisan sang suami di Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat harus berpindah tangan. Rumah tersebut telah dijual cucu tirinya. Pengadilan pun segera mengeksekusi. Berdasarkan surat wasiat, pensiunan guru ini mendapat sebagian tanah yang diwariskan almarhum suaminya, Peter S. Danuwinata. Tahun 2014, Iwe cucu tirinya memasukkan tanda tangan Nenek Ellen untuk menjual tanah tersebut. Nenek Ellen pun melaporkan kasusnya ke polisi tahun 2015, pelaku pun ditahan 2 tahun. Beberapa kali upaya pembeli mengosongkan rumah juga gagal. Nenek Ellen itu tidak pernah menjual. Nenek Ellen itu terzolimi, Nenek Ellen itu korban. Korban atas tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh cucu tirinya. Sebelum aksi penjualan rumah ini terungkap, Nenek Ellen telah kehilangan BPKB dan sejumlah barang berharga. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Seorang wanita selebgram asal Palembang jadi tersangka penipuan investasi bodong dengan kerugian nasabah hingga 1 miliar rupiah. Pelaku pernah 4 bulan di penjara dalam kasus arisan online. Para korban investasi bodong bersorak saat melihat Alnaura Karima alias Kanau di Polsek Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Wanita 29 tahun ini menjadi tersangka pada kasus investasi bodong yang menyebabkan puluhan nasabahnya merugi hingga 1 miliar rupiah. Untuk menjerat korbannya,
Pelaku melakukan perjanjian bisnis jual beli pakaian, namun di tengah perjalanan tidak sesuai dengan kesepakatan. Si korban tertarik, akan tetapi di dalam perjalanannya ada yang tidak sesuai dengan harapan, sehingga korban melapor ke Polsek Ilir Barat 1. Menggunakan akun media sosialnya, pelaku memasarkan kasus dugaan investasi bodong sejak 2019 lalu. Mbak, investasi itu berapa banyak? 50 orang. 50. Uangnya digunakan buat apa? Baju, jualan baju butik. Nilainya berapa, Mbak? Untuk jalan-jalan? Buat jalan-jalan? Oh tidak, saya selain membuka butik, saya mempunyai usaha lain. Seorang korban merugi hingga 100 juta rupiah. Pelaku yang seorang residivis ini juga pernah 4 bulan di penjara pada kasus arisan online. Terus saya kan udah nggak pernah lagi komunikasi kan, jadi saya taunya ya karena kita udah pernah kenal baik, saya pikir ya baik. Terus yang ngajak saya juga dia kan. Pelaku dijerat pasal penipuan dan penggelapan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok S. Bantuannya 87 jajaran kuda. Loketing 86 Ramanggi Padat Merayap. Loketing 9 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang